Labana. Are you ready? Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau, kicau mania. Kicau, kicau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas video yang berjudul aplikasi sistem classroom sensor berbasis IoT untuk monitoring suhu dan kebisingan di SMA Negeri 14 Makassar. Video ini membahas tentang sistem monitoring suhu dan tingkat kebisingan di ruang kelas menggunakan teknologi Internet of Things atau biasa dikenal dengan IoT. Baik, tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke videonya. Perkenalkan, nama saya Aulia Indira Pratiwi dengan NIM 130-2024-0027. Job desk saya sebagai tim analis. Perkenalkan, nama saya Nuraula Badawi dengan NIM 130-2024-0004 dengan job desk programming. Baik, kenalkan nama saya Putra Delia dengan NIM 130-2024-0055 dengan job desk design. Perkenalkan, nama saya Nursyifa Ainina dengan NIM 130-2024-0059 dengan job desk sebagai testing. Kepada Nursyifa Ainina untuk membacakan materi yang akan kami presentasikan. Latar belakang. Kondisi ruang kelas memiliki pengaruh besar terhadap kenyamanan dan konsentrasi siswa saat memproses pembelajaran berlangsung. Suhu ruangan yang terlalu panas serta tingkat kebisingan yang tinggi dapat mengurangi fokus belajar dan membuat suasana kelas menjadi kurang kondusif. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem monitoring otomatis yang mampu memantau kondisi ruang kelas secara real time. Sistem ini dikembangkan menggunakan teknologi Internet of Things (IoT), sehingga data suhu dan kebisingan dapat dipantau melalui smartphone maupun komputer secara langsung. Tujuan sistem. Sistem ini dirancang untuk membantu pengguna dalam memantau kondisi suhu dan tingkat kebisingan ruang kelas secara otomatis dan real time. Selain itu, sistem juga bertujuan memberikan informasi kondisi ruangan melalui dashboard monitoring serta pengguna dapat mengetahui apakah kondisi kelas berada dalam keadaan normal atau tidak. Sistem ini juga mendukung penerapan konsep smart classroom berbasis teknologi IoT di lingkungan pendidikan. Deskripsi sistem. Aplikasi monitoring classroom berbasis IoT ini bekerja menggunakan sensor suhu dan sensor suara yang terhubung dengan microcontroller ESP32. Sensor akan membaca kondisi lingkungan ruang kelas, kemudian data dikirim melalui jaringan internet menuju platform monitoring beserta berbasis web maupun smartphone. Selanjutnya, data akan ditampilkan dalam bentuk dashboard monitoring real time yang berisi informasi suhu, tingkat kebisingan, grafik monitoring, dan notifikasi kondisi ruangan. Teknologi yang digunakan. Sistem ini menggunakan beberapa komponen utama yaitu ESP32 sebagai pusat pengendali sistem, sensor DHT22 untuk membaca suhu ruangan, serta sensor suara untuk mendeteksi tingkat kebisingan. Sistem juga memanfaatkan jaringan Wi-Fi sebagai media komunikasi data dan cloud monitoring untuk menyimpan data monitoring secara real time. Pengguna dapat mengakses sistem menggunakan smartphone maupun komputer yang terhubung ke internet. Terima kasih untuk pembacaan materi dari Nursyifa Ainina. Selanjutnya akan dilanjut dengan Nurul Aulia Badawi. Baik, selanjutnya ada pun beberapa fungsi dari aplikasi ini seperti login pengguna, monitoring suhu ruangan secara real time, monitoring tingkat kebisingan, dashboard monitoring, grafik monitoring suhu dan kebisingan, notifikasi otomatis ketika kondisi ruang kelas tidak normal, menyimpan data monitoring, serta riwayat monitoring. Seluruh fungsi tersebut dirancang agar pengguna dapat memantau kondisi ruang kelas dengan mudah dan cepat. Sistem ini digunakan oleh beberapa jenis pengguna seperti administrator memiliki hak akses penuh untuk mengelola sistem pengguna aplikasi. Guru atau dosen menggunakan aplikasi untuk memantau kondisi ruang kelas selama proses pembelajaran berlangsung. Selain itu, pengelola sekolah juga dapat menggunakan sistem untuk mengevaluasi kenyamanan lingkungan belajar berdasarkan data monitoring suhu dan kebisingan secara real time.
Adapun dashboard monitoring menampilkan informasi kondisi ruang kelas secara real time seperti nilai suhu, tingkat kebisingan, grafik monitoring, status sensor, dan notifikasi sistem. Tampilan dashboard dirancang menggunakan konsep modern dan user friendly agar mudah dipahami oleh pengguna. Sistem juga menggunakan indikator warna seperti warna hijau untuk kondisi normal dan merah untuk kondisi bahaya. Sistem menerima input berupa data suhu dan data kebisingan yang dibaca oleh sensor. Data tersebut kemudian diproses oleh ESP32 untuk ditampilkan secara real-time pada dashboard monitoring. Selain menampilkan data monitoring, sistem juga mampu menyimpan data ke database serta memberikan notifikasi otomatis apabila kondisi suhu atau kebisingan melebihi batas normal yang telah ditentukan. Terima kasih atas pembacaan materi dari Nurul Aulia Badawi. Selanjutnya, saya akan membacakan materi tentang persyaratan non-fungsional. Aplikasi dirancang agar mampu bekerja secara real-time dengan waktu respon yang cepat. Sistem juga memiliki keamanan melalui fitur login pengguna sehingga data monitoring hanya dapat diakses oleh pengguna tertentu. Selain itu, aplikasi dibuat dengan tampilan sederhana dan mudah digunakan serta dapat diakses menggunakan smartphone maupun komputer yang terhubung dengan internet. Selanjutnya ada batasan sistem. Batasan sistem itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, membutuhkan koneksi internet agar proses monitoring real time dapat berjalan dengan baik. Yang kedua, sistem hanya difokuskan untuk memantau suhu dan tingkat kebisingan ruang kelas menggunakan sensor yang terhubung dengan ESP32. Yang ketiga, ada sistem tidak dapat berjalan dengan normal apabila sensor mengalami kerusakan atau koneksi internet terputus. Itulah tadi pembacaan materi dari saya. Selanjutnya akan dibacakan kembali oleh Putri Adelia. Baik, pada bagian ini saya akan menjelaskan prototype. Tampilan awal aplikasi kami memiliki 2 menu, yaitu login dan sign-in. Jika user belum memiliki akun, maka user harus mengklik sign-in. Dan jika user sudah memiliki akun, maka user memilih login. Jika user sudah memiliki akun, maka user diminta memasukkan username dan passwordnya. Dan jika user belum memiliki akun, maka user diminta memasukkan username, email, password, dan konfirmasi password. Selanjutnya dashboard atau halaman utama, yaitu untuk memantau kondisi ruangan secara real time, menampilkan suhu, kebisingan, status ruangan, menu kontrol, sistem, grafik, alarm, dan ekspor data. Selanjutnya halaman detail monitoring suhu atau kebisingan, yaitu menampilkan nilai sensor real time, status kondisi, batas threshold atas atau bawah, serta grafik perubahan data harian. Selanjutnya, halaman untuk mengatur dan mengontrol sistem monitoring, yaitu user dapat menyalakan atau mematikan alarm manual, melakukan reset sistem, serta mengatur batas suhu dan kebisingan. Selanjutnya, alarm dan notifikasi, yaitu untuk menampilkan peringatan ketika suhu atau kebisingan melebihi batas normal. Sistem menampilkan status alarm aktif serta riwayat kondisi ruangan sebelumnya. Selanjutnya, grafik dan riwayat data untuk suhu. Halaman ini untuk memantau perubahan suhu ruangan dalam bentuk grafik harian, menampilkan data minimum, rata-rata, dan maksimum suhu berdasarkan waktu monitoring. Selanjutnya, grafik dan riwayat data kebisingan. Halaman ini untuk menampilkan grafik perubahan tingkat kebisingan ruangan berdasarkan waktu secara real time. Terdapat informasi nilai minimum, rata-rata, dan maksimum kebisingan harian. Selanjutnya, riwayat data. Halaman ini untuk melihat riwayat monitoring sensor dalam bentuk tabel, menampilkan waktu, suhu, kebisingan, dan status kondisi ruangan serta menyediakan fitur ekspor data ke file CSV. Selanjutnya, email notifikasi. Halaman ini untuk simulasi notifikasi email otomatis yang dikirim ketika kondisi ruangan tidak normal seperti suhu terlalu panas atau kebisingan melebihi batas threshold. Terima kasih atas pembacaan materi oleh Putri Adelia. Selanjutnya, adapun kesimpulan dari materi kami, yaitu sistem classroom sensor berbasis IoT mampu membantu proses monitoring suhu dan tingkat kebisingan ruang kelas secara otomatis dan real time. Sistem ini dapat membantu menciptakan lingkungan belajar yang lebih nyaman dan kondusif melalui pemanfaatan teknologi Internet of Things serta dashboard monitoring berbasis web dan smartphone. Itulah tadi
presentasi singkat dari kelompok kami. Saya akhiri. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.